Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Ragnar Octavianus Sitorus, Magister Manajemen. Saya merupakan dosen tetap yayasan yang bertugas di Fakultas Pertanian Universitas Metodis Indonesia Medan, program studi agribisnis. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan deskripsi mata kuliah yang saya asuh, yakni ilmu kewirausahaan yang saya asuh di semester 5 dengan pembobotan 2 SKS dalam pertemuan di kelas dan 1 SKS dalam bentuk praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan melalui mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa lulusan harus mampu mengintegrasikan semangat kemandirian, bertanggung jawab dalam keahliannya, mampu menerapkan pemikiran kritis, sistematis, dan inovatif, serta berkontribusi dalam peningkatan kehidupan, baik secara pribadi maupun terhadap masyarakat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa program studi agribisnis mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip kewirausahaan berbasis pertanian dengan mengacu terhadap kondisi produk pertanian, siap pasar, serta mengkombinasikan ide, gagasan, inovasi, hak paten produk, penyusunan perencanaan bisnis, dan strategi pemasaran melalui proposal perencanaan bisnis. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep kewirausahaan berbasis pertanian yang terkait dengan pengertian kewirausahaan di bidang pertanian, pemahaman tentang teknologi dalam menunjang keberhasilan wirausaha, pengembangan kreativitas dan inovasi dalam berbisnis, mekanisme pengajuan hak paten, proses penemuan ide bisnis, penyusunan perencanaan bisnis, pemahaman tentang etika bisnis, dan pengetahuan dan kelayakan bisnis berbasis teknologi pertanian. Total pertemuan sebanyak 14 kali ditambah dengan pertemuan praktikum 8 kali. Pertemuan di kelas 14 kali, 2 pertemuan lainnya berupa ujian tengah semester pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pertemuan ke-16. Jadi total pertemuan di kelas itu ada 16 kali. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah Student Centered Learning, SCL, di mana terdapat beberapa tahapan pembelajaran, yakni yang pertama, memberikan penjelasan langsung materi sesuai topik yang sudah ditentukan di dalam RPS. Yang kedua, interaksi langsung kepada mahasiswa, baik di dalam maupun di luar ruangan kelas. Selanjutnya, yang ketiga, adanya pemberian tugas kepada mahasiswa, baik penugasan mandiri maupun secara berkelompok. Pada pertemuan akhir diharapkan mahasiswa mampu membuat semacam resume atau kesimpulan dari seluruh materi topik yang sudah disampaikan di dalam kelas, dan selanjutnya mahasiswa memiliki kemampuan menelusuri berdasarkan literasi, publikasi, artikel-artikel terkait yang berhubungan dengan materi-materi yang sudah dipelajari.
perihal penilaian, penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan pembobotan yang sudah ditentukan. Tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 50%. Demikian deskripsi mata kuliah kewirausahaan, metode pembelajaran, dan kegiatan ataupun hal-hal lainnya terkait dengan proses pembelajaran di mata kuliah kewirausahaan ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat kepada mahasiswa secara khusus dan pihak-pihak lainnya yang dapat mengakses video pembelajaran ini secara umum. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Ya, ini perkuliahan perdana ya di kelas ini. Jadi saya mendapatkan penugasan untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi mata kuliah kewirausahaan ini 3 SKS, 2 SKS berupa tatap muka dalam kelas dan 1 SKS berupa praktikum nanti proyek. Saya kira sampai sini paham? Ya. Yang lain-lainnya sebagaimana sudah ada dalam pedoman akademik dan peraturan-peraturan yang sudah biasa kita lakukan di kampus. Baik, satu semester ini kita akan berdiskusi dengan satu topik, yaitu ilmu kewirausahaan. Saya pikir semua kita yang ada di kelas ini pasti mendengar istilah kewirausahaan, gitu ya. Ya, sebetulnya kegiatan kewirausahaan ini bukan hal yang baru ya. Setiap orang pasti begini ya. Tapi saya ingin memberi penjelasan awal kepada kita bahwasanya awalnya kegiatan kewirausahaan ini dilakukan tanpa pola, ya, hanya sebagai sebuah kegiatan rutinitas ya, dimulai dari zaman Batu ya, terjadi perdagangan ya. Perdagangan ketika zaman Batu itu barang, benda ganti benda. Begitu ya. Kamu punya apa, saya punya apa, terjadi pertukaran tanpa melihat besar kecilnya nilai yang dipertukarkan. Ya, tapi seiring dengan perkembangan zaman ya, kegiatan-kegiatan berulang yang kita katakan tadi itu budaya. Ketika dia bisa berubah menjadi sebuah ilmu, maka dia disebut ilmu, dalam hal ini ilmu kewirausahaan. Tadinya kegiatan kewirausahaan itu hanya dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, itu tadi, kegiatan-kegiatan yang tadinya merupakan sebuah kebiasaan berulang, tapi ketika bisa ditransfer menjadi sebuah konsep keilmuan, bidang itu bisa dikerjakan atau bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu namanya sifat ilmu. Ilmu itu adalah sifatnya universal, terbuka bagi siapa saja yang berkeinginan mempelajarinya. Dulu kemampuan berenang, menyelam itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, karena memang itu sehari-harinya mereka. Tapi kira-kira sekarang anak kota boleh nggak memiliki kemampuan menyelam yang baik? Boleh. Dulu kemampuan memasak itu hanya dimiliki oleh kaum wanita karena memang sesuai dengan tugas kodratnya. Tapi sekarang chef-chef yang terkenal itu yang mana? Pria. Bukan karena kebiasaan, tapi karena dipelajari. Jadi itulah gunanya ilmu. Ilmu itu bersifat universal. Ya, ketika sesuatu kegiatan berulang ditransfer menjadi sebuah ilmu, dia bisa dipelajari oleh siapa saja. Ya, apapun itu yang bisa dibuat menjadi ilmu, dia bisa dipelajari oleh siapa saja. Oke, begitu ya. Nah, jadi setiap ilmu pasti ada ilmu pendukungnya. Jadi ilmu kewirausahaan itu secara umum didukung oleh 2 bidang ilmu dasar. Yang pertama adalah ilmu teori pemenuhan kebutuhan, ya, yang kedua adalah teori ekonomi. Nah, saya ingin mengawalinya dari teori pemenuhan kebutuhan. Ya, ada di sini yang bisa memahami apa perbedaan antara
kebutuhan dengan keinginan? Ya, ada? Atau sama saja? Kebutuhan itu adalah keinginan. Kira-kira gimana? Beda. Di mana kira-kira bedanya? Atau boleh dikatakan boleh ditunda. Ya. Ya, kebutuhan itu sifatnya must be, wajib dihadirkan saat itu. Sedangkan keinginan itu boleh ditunda. Artinya kita tidak terlalu berisiko ketika keinginan itu tidak kita miliki, tapi kita akan berisiko ketika kebutuhan itu tidak kita miliki. Kira-kira seperti itu ya. Jadi paling tidak kita sekarang sudah memiliki pemahaman dasar bahwasanya ada perbedaan yang sangat menyolok antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, oke. Lanjut ya. Kita mengenal beberapa. Jadi pemenuhan kebutuhan manusia secara umum tertuju pada usaha proses untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Ya. Kira-kira kebutuhan dasarmu apa? Kebutuhan dasar. Yang tadi, ingat, kebutuhan itu harus. Pakaian. Ya. Kalau nggak ada pakaian bermasalah. Bermasalah. Ya. Dimulai dari masalah rasa malu ya, nggak nyaman ya, atau segala macam. Kebutuhan lain. Makan. Iya. Kira-kira kalau nggak makan apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin yang pertama kelaparan ya, belum tentu mati. Tapi di atas makan apa yang paling kau butuhkan? Di atas makan. Lebih bermasalah kalau kau tidak memilikinya daripada makan. Uang. Ya, saya pikir itu seluruh dunia pasti bermasalah ketika tidak punya uang. Tapi wujudkan dulu. Sekarang baru kita kenal uang. Dulu kan uang nggak ada ya. Kalau kita mau lebih lanjut, ada banyak. Mungkin ketika kalian masih di sekolah umum, ketika itu ya dipelajari mungkin apa-apa aja ragam kebutuhan. Mungkin ada yang bilang kebutuhan primer, sekunder, tertier, segala macam lah. Kebutuhan pokok, kebutuhan yang lainnya. Ya, tapi saya ingin mengutip satu teori ya yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Kenapa teori ini yang selalu digunakan sebagai referensi dalam mempelajari teori kebutuhan? Ya, karena Abraham Maslow itu dikenal sebagai salah satu founder of human needs, bapak pemenuhan kebutuhan. Dari sekian banyak kebutuhan-kebutuhan manusia itu, Abraham Maslow mengelompokkannya dengan teori piramidanya. Seperti ini tingkatannya. Ya. Jadi kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologi. Itu yang paling dasar sekali. Ya, seperti tadi makan, minum, pakaian, rumah, segala macam. Hampir semua aktivitas manusia cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan physical needs namanya. Ya, ini sangat mendasar sekali. Ya, contohnya orang kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan paling dasar ini, malah sampai hal-hal ekstrim bisa dilakukannya. Pernah Anda mendengar seorang ibu mencuri di supermarket hanya gara-gara sekaleng susu? Pernah? Kira-kira ibu itu tahu nggak resiko daripada mencuri sekaleng susu tadi? Tahu kan? Tapi kenapa dia lakukan itu? Lebih besar harapannya. Dia melihat kalau dia tidak menikmati atau memperoleh sekaleng susu tadi itu buat babynya akan mati. Jadi dikesampingkannya rasa takut. Atau mungkin yang lain-lain lagi. Ya, mungkin semua orang mungkin pengen baju baru. Tapi ada nggak orang siap menerima baju bekas? Ada. Daripada tidak punya pakaian. Karena itu tadi, pakaian merupakan sebuah kebutuhan. Lanjut, setelah kebutuhan fisiologis, kita akan meningkat. Ya, kalau dari kebutuhan fisiologis tadi, rasa aman diabaikan, nggak peduli kadangkala, nggak apa-apa, gitu ya, siap dengan resikonya. Yang penting terpenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya kebutuhan akan rasa aman. Setiap kita pasti memerlukan yang namanya rasa aman dengan berbagai bentuk. Ya, ada orang yang memenuhi kebutuhan rasa amannya dengan spiritual, ya, tekun, sembahyang, berdoa, ya, segala macam.
Ya, oh rupanya dia kayak gini, oh rupanya dia kayak gini, ya seperti itu ya. Nah kemudian setelah itu kebutuhan sosial. Setiap kita manusia sebagai makhluk sosial pasti ingin memiliki hubungan dengan orang lain. Apakah lewat pertemanan, ya, lewat membuat rumah tangga dan segala macam. Itu kebutuhan. Malah kadang-kadang ada orang yang mengabaikan kebutuhan rasa amannya dan kebutuhan dasarnya hanya karena kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Pernah nggak Anda lihat orang naik motor boncengan 3? Pernah nggak? Dari segi rasa aman itu berbahaya nggak? Tapi diabaikannya, yang penting bisa bertiga. Ingat ya, ada nggak Anda lihat orang lain yang satu piring berbagi 2 makannya, pakaiannya kongsi-kongsi, ya, urunan dengan kawannya, ada nggak? Ada, nggak apa-apa, makannya lebih sedikit, yang penting punya kawan. Kasurnya yang kecil dibagi 2, diajak temannya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, karena kebutuhan rasa sosialnya sudah sedemikian besar. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, ya, penghargaan. Pernah nggak Anda lihat dulu waktu saya kecil, ya kan? Bisa berantem hanya gara-gara itu bapakmu, ini bapakku, ku giniin ya bapakmu. Pernah berantem yang 2 ini? Padahal cuma kakinya gini-ginian aja. Berantem karena dia menganggap yang dipijak itu adalah orang tuanya. Kira-kira seperti itu. Setiap manusia pasti ingin dihargai seperti apapun tampilannya. Ya, kira-kira gitu. Ya, saya karena udah tua aja, kalau misalnya saya masih muda Anda panggil Pak, botak, oh pasti saya marah juga ya, karena itu anggap daripada sebuah harga diri, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Orang ingin seperti apa dirinya sendiri. Gadis-gadis Jepang dikenal dengan modelnya ya, yang aneh-aneh ya, kaos kaki kiri beda dengan kaos kaki kanan. Ya. Mungkin apalagi yang lain. Ada orang mungkin usia 17 tahun. Satu orang merayakannya dengan rame-rame, kumpul rame-rame. Tapi ada juga orang yang mewujudkan usianya 17 tahun mendaki gunung sendiri. Mungkin ketika kita tanya, ngapain lo orang rame-rame 17 tahun, kok kau sendiri naik ke atas? Oh, saya mau berdoa supaya lebih dekat sama Tuhan. Katanya kalau dia di puncak gunung berarti nggak usah mesti ngomong, bisik aja Tuhan udah dengar. Itu. Baru mungkin ada lagi anak muda di sini yang merefleksikan dirinya dengan ban sepeda motornya dibuat sekecil mungkin, ya, knalpotnya dibuat seraung. Wah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada yang ke Brastagi aktualisasi dirinya bukan naik di dalam tapi di atas itu ya mobilnya, ya, kira-kira seperti itu. Macam cara orang. Kira-kira ini seperti ini yang namanya kebutuhan, ya. Oke? Ada sampai sini yang mau bertanya tentang kebutuhan? Oke, baik. Apakah sifat kebutuhan tersebut statis, Pak? Maksudnya kebutuhan itu sifatnya statis. Harus dari fisiologis, keamanan, lompat gitu, enggak? Oh, enggak, tergantung kondisi kita gimana. Hari ini saya sudah bebas dengan rasa aman. Ya, karena banyak kawan. Besok ditinggali. Ya balik lagi. Hari ini masih ada duit. Semua kebutuhan dasar, makan segala macam terjamin. Ya, tahun depan bangkrut. Ya bisa balik lagi. Bukan berarti kalau kita sudah lalui tidak akan pernah kembali. Itu tergantung kepada situasi. Paham ya? Jadi kalau kita sudah terpenuhi kebutuhan fisiologis, bukan tidak mungkin satu saat kita kembali lagi kepada pemenuhan kebutuhan fisiologis. Paham ya? Jadi ini sifatnya sangat-sangat dinamis, tergantung dengan kondisi. Baik. Ya, ini tadi ya kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan makan, minum segala macam, keamanan segala macam. Ya, sosial, interaksi dengan orang lain, penghargaan, ya, aktualisasi diri. Nah, ini adalah teori ilmu pertama, ilmu teori pemenuhan kebutuhan. Teori yang kedua adalah ada banyak teori-teori lain ya, tapi saya kutip tadi itu dengan alasan itu tadi ya, beliau sebagai founder of human needs. Ya. Nah, kemudian teori ekonomi. Teori ekonomi adalah teori pendukung ya. Secara umum, ilmu ekonomi itu bicara soal
Bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas? Ingat, sifat kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Habis ini pingin ini lagi, habis ini pingin ini lagi. Ya, zaman saya ketika dulu mungkin cukup makan satu aja lauknya. Sekarang malah kita cerita ada hidangan penutup, ada hidangan pembuka, ada hidangan utama, ada hidangan penutup. Zaman saya dulu apapun acaranya, celananya tetap warna hitam. Cukup satu aja celananya. Kalau sekarang tergantung tema acara, dikenal dengan istilah dress code-nya apa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi macam sekali. Nah, teori ekonomi itu bicara soal ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang begitu ragam, begitu variatif. Ya, sementara ada sumber-sumber penyedia yang sangat terbatas. Itu yang menimbulkan persoalan ekonomi. Secara sederhana, persoalan ekonomi itu dimaknai dengan adanya dua hal yang tidak sinkron. Satu hal berbicara soal kebutuhan yang tidak terbatas, satu hal lagi bicara soal sumber-sumber ketersediaan yang sangat terbatas. Itu yang disebut dengan persoalan ekonomi. Jadi ekonomi itu secara umum ada dua, mikro dan makro. Ya, kalau mikro ya sebatas rumah tangga, usaha-usaha kecil. Kalau makro itu kita bicara soal negara, ada di situ inflasi, ada devaluasi, ada valuta asing segala macam, itu semua ada di situ. Ya, jadi kedua ilmu ini adalah ilmu yang mendukung tentang ilmu yang mau kita bahas dalam satu semester ini, ilmu kewirausahaan. Ya, tentu dalam memenuhi kebutuhan tadi ragam cara, upaya yang dilakukan oleh setiap orang. Saya yakin, kira-kira sekarang yang kau lakukan ini, kau kuliah di sini. Kira-kira targetmu habis kuliah apa? Kerja. Kerja itu buat apa sih? Hah? Untuk masa lebih konkret lagi, masa depan kau itu kau bayangkan seperti apa sih? Wujud masa depan itu apa? Menurut kau? Nyokolahkan anak. Iya. Sukses Pak, kaya. Ya, kaya. Kaya itu buat apa? Itu kan masih apa ya? Masih absurd ya. Yang konkret aja. Kalau kau kerja, mungkin dapat gaji. Gajimu itu buat apa yang pertama sekali dalam pikiranmu? Kebutuhan apa? Sehari-hari. Iya, apa? Kan udah kita tadi bahas di awal. Apa itu? Untuk makro itu loh Pak. Hah? Untuk di rumah loh Pak, sehari-hari. Iya, sehari-hari itu kau wujudkan apa? Untuk apa? Ada uangmu, tiba-tiba untuk apa itu kau belanjakan uangmu itu? Makan, minum, segala macam. Nah, saya tanya, pertama, kenapa kawan kita ini langsung memunculkan upaya kau untuk memenuhi kebutuhan itu bekerja? Itu ya? Kenapa nggak yang lain kau bayangkan? Itu tidak terlepas dari histori negara kita. 350 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam bentuk perbudakan. Budak itu yang dalam pikirannya hanya kerja dan kerja. Lewat kerja sebagai budak, dia baru bisa makan. Setiap generasi akan menurunkan kepada generasi berikutnya. Kau harus kerja. Kau harus kerja. Kau harus kerja. Bayangkan 350 tahun ini terus berulang. Apa tidak tertanam di sebagian besar kita bahwasanya hanya dengan bekerja kita baru bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Tapi sebetulnya tidak. Ya. Hari ini saya akan memberikan sebuah teori yang dikembangkan oleh seorang ekonom namanya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu adalah seorang Jepang tapi sudah menjadi warga negara Amerika. Kiyosaki dalam bukunya yang sangat fenomenal, 4 kuadran, mengatakan ada 4 cara manusia memenuhi kebutuhan. Ada 4 cara, ya. Yang pertama adalah sebagai pekerja, itu yang tadi kawan kita bilang, ya, bekerja mengabdikan dirinya kepada orang lain, kepada perusahaan, kepada organisasi. Jadi di sini yang diandalkan itu adalah menghabiskan waktunya. Yang kedua adalah self-employment. Yang ini tadi bekerja untuk orang lain. Yang kedua bekerja untuk diri sendiri. Hari ini saya adalah employment. Saya bekerja di kampus kita. Ya, saya tidak punya pilihan lain. Ya, kampus menugaskan, kamu masuk ke ruang ini, kelas ini, semester ini, mata kuliah ini, patuh. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Itulah konsekuensi sebagai seorang
pekerja. Self employment, bekerja untuk diri sendiri. Ini profesi. Apa saja macam. Ya, penyanyi yang bekerja di industri rekaman, dia disebut sebagai seorang employment. Tapi penyanyi yang menerima orderan show, dia disebut sebagai seorang self employment. Dokter yang bekerja di rumah sakit itu adalah employment. Dokter yang membuka praktek sendiri adalah self employment. Dia lebih bebas dibandingkan dengan menjadi seorang employment. Dia bisa memiliki. Perbedaannya apa? Ya, ini udah jelas. Gajinya, penghasilannya udah jelas. Self employment, penghasilannya sangat tergantung dengan aktivitasnya. Kira-kira kalau employment ini boleh nggak ngomong kepada organisasinya, bos, saya mau istirahat 60 hari nggak mau kerja, boleh nggak? Kalau misalnya itu dilakukan, apa konsekuensinya? Pecat. Yang self employment boleh nggak mengatakan kepada dirinya, aku 1 bulan ini tidak mau kerja, aku mau tidur aja, boleh nggak? Boleh. Konsekuensinya hanya tidak memiliki penghasilan. Yang keempat, nah kedua ini tadi disebut dengan kuadran kiri, ya, kuadran kiri, ya. Jadi ini employment, ini self employment, ini disebut dengan kuadran kiri. Nah, kuadran kanannya ini disebut dengan business owner atau entrepreneur atau kewirausahaan. Ini yang mau kita bahas. Ini bekerja untuk orang lain, bekerja untuk diri sendiri, mempekerjakan orang lain. Sudah lebih hebat. Sudah pasti seorang wirausaha itu adalah seorang pemimpin. Ya. Kalau dia mengerjakan sendiri, berarti dia masih di sini. Usahanya memang betul, kegiatannya kegiatan di sini, tapi dia mengerjakan sendiri, berarti dia masih tergolong sebagai self employment. Yang terakhir adalah seorang investor, menginvestasikan sumber dayanya terhadap kegiatan orang lain. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya bertanya, Pak. Ya. Mana yang lebih terbaik dari keempat kuadran itu, Pak? Maksudnya dari keempat kuadran ini mana yang lebih baik? Iya, Pak. Saya pikir semuanya sangat baik. Tapi karena katanya mana yang terbaik, tentu yang paling baik itu adalah ini. Tidak perlu ngapa-ngapain, dapat penghasilan. Empat-empatnya ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau ditanya, mana lebih suka? Bekerja dapat duit atau tenang-tenang dapat duit? Tapi ini yang positif ya, bukan yang negatif. Ya tenang-tenang dapat duit ya, jadi ini. Contohnya apa, Pak? Siapa di sini yang punya tabungan di bank? Sekecil, saya nggak tanya nilainya. Siapa punya tabungan di bank? Sekecil apapun itu. Ada? Hah? Ada? Kira-kira ada nggak kita terima hasil setiap bulannya, bulan berikutnya? Ada. Dalam bentuk namanya bunga. Kira-kira apa yang kita buat ke bank itu sehingga kita dapat duit bulan depannya? Ada? Nggak ada. Kita cukup menginvestasikan dana kita di bank tersebut. Bulan berikutnya kita dapat. Oke, saya pikir ini pengantar awal dulu ya. Kita akan bicarakan kelanjutannya minggu depan dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.